Di sini saya akan menjelaskan tentang modul ajar PAI dan budi pekerti SMA dalam elemen akidah yang sudah saya buat. Nah, dalam penyusunan modul ajar sendiri, yang pertama yaitu berisikan tentang informasi umum. Dalam informasi umum, biasanya terdapat sebuah identitas modul. Dalam identitas modul, itu biasanya berisikan yang pertama nama penyusun. Nama penyusun yaitu siapa nama orang yang menyusun modul tersebut. Yang kedua yaitu satuan pendidikan. Dalam satuan pendidikan, biasanya berisikan tentang nama sekolah. Ya, selanjutnya yaitu tahun ajaran. Dalam tahun ajaran itu biasanya berisikan tentang tahun ajaran, kapan modul ajar tersebut dibuat dan akan digunakan, yaitu misalnya di tahun 2023 atau 2024. Yang selanjutnya yaitu jenjang sekolah. Nah, jenjang sekolah ini saya di sini memakai jenjang sekolah SMA, oke. Yang selanjutnya yaitu kelas, fase atau semester. Di sini saya menggunakan di kelas 10E semester 1. Dan yang terakhir yaitu alokasi waktu. Dalam alokasi waktu tersebut biasanya terdapat beberapa pertemuan atau beberapa pertemuan dan beberapa jam pelajaran yang akan dibuat dalam modul ajar tersebut. Yang selanjutnya yaitu kompetensi awal. Kompetensi awal sendiri adalah kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh siswa sebelum masuk ke materi yang utama. Misalnya di sini saya membahas tentang syu'abul iman atau cabang-cabang iman. Jadi sebelum belajar, siswa itu harus bisa paham terlebih dahulu apa konsep dasar iman dan tauhid. Jadi konsep dasar iman dan tauhid itu seperti apa gitu. Selanjutnya yaitu profil pelajar Pancasila. Kurikulum Merdeka itu kan menekankan profil pelajar Pancasila ya. Jadi modul ajar itu juga harus mendukung karakter siswa. Kayak di sini saya menggunakan gotong royong. Gotong royong itu kan siswa diajak untuk bekerja sama bersama teman-teman atau bersama kelompoknya. Selanjutnya ada sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana sendiri itu menjadi komponen yang penting untuk menunjang efektivitas proses pembelajaran. Sarana sendiri yaitu alat dan bahan yang langsung digunakan dalam proses pembelajaran seperti spidol, LCD, papan tulis, laptop, dan lain-lain. Sedangkan kalau prasarana itu fasilitas yang tidak langsung digunakan namun tetap menjadi penting untuk mendukung kegiatan pembelajaran seperti perpustakaan, buku peserta didik pendidikan agama Islam, terus laboratorium, taman sekolah, dan lain-lain. Nah, penyusunan sarana dan prasarana itu harus disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran agar tercipta lingkungan belajar yang efektif dan kondusif. Selanjutnya yaitu target peserta didik. Dalam target peserta didik, di sini saya menggunakan reguler atau umum. Tidak ada kesulitan dalam menerima dan memahami materi ajar. Dalam jenjang siswa SMA kelas 10. Selanjutnya yaitu model pembelajaran. Dalam model pembelajaran itu terdapat dua pertemuan. Di pertemuan pertama saya menggunakan model pembelajaran inquiry learning, yaitu model penyelidikan aktif. Di sini menggunakan mind mapping. Yang pertemuan kedua yaitu menggunakan metode reflective thinking atau model muhasabah atau introspeksi diri. Saya menggunakan kedua model ini karena dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa dan dapat membuat siswa belajar bukan hanya tahu teori, tapi juga menghayati nilai-nilai keimanan. Selanjutnya, dalam penyusunan modul ajar terdapat sebuah komponen inti. Komponen inti yang pertama yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah sasaran utama yang ingin dicapai oleh siswa setelah proses belajar selesai. Jadi artinya, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, siswa itu diharapkan memiliki pengetahuan, keterampilan, atau sikap tertentu sesuai dengan materi yang diajarkan. Seperti di contoh saya ini, yang pertama, peserta didik menganalisis makna syu'abul iman menggunakan mind mapping dan metode inquiry learning. Yang kedua, pertemuan kedua yaitu peserta didik membuat dan menyajikan paparan ketauhidan melalui metode reflective thinking. Jadi, siswa itu bisa diharapkan memiliki pengetahuan dan keterampilan tertentu sesuai materi yang diajarkan ini tadi. Selanjutnya terdapat sebuah pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna itu adalah hasil belajar yang menyentuh hati dan kesadaran siswa. Bukan hanya di level pengetahuannya saja, tetapi sampai pada keyakinan dan penghayatannya. Contoh di sini saya menggunakan peserta didik mengalami pembelajaran tentang ketauhidan dan syu'abul iman hingga mereka semakin yakin akan keberadaan Allah. Jadi di sini peserta didik itu bisa merasakan makna penting atau makna mendalam dari materi pembelajaran tersebut. Selanjutnya yaitu pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik adalah pertanyaan awal yang diajukan guru untuk membuka wawasan peserta didik terhadap materi. Di sini saya menggunakan peserta didik mengamati dan mempelajari cerita gambar atau cergam dan infografis. Tampilan menarik infografis akan menumbuhkan rasa ingin tahu dan memotivasi mereka mempelajari materi. Jadi di sini peserta didik itu diajak untuk berpikir kritis sebelum menerima penjelasan dari guru dan menumbuhkan rasa ingin tahu mereka terlebih dahulu. Selanjutnya ada kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran adalah rangkaian aktivitas guru dan siswa dalam proses belajar. Di sini yang pertama ada pendahuluan. Pendahuluan di sini itu mengajak siswa atau peserta didik untuk berdoa setelah menyapa dan salam. Terus juga ada guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Seperti itu. Selanjutnya ada kegiatan inti. Kegiatan inti itu ada dua pertemuan karena saya menggunakan dua metode. Di pertemuan pertama di sini metode inquiry learning dan mind mapping. Di sini siswa membaca dan menganalisis materi syu'abul iman, diskusi kelompok untuk membuat mind mapping. Terus selanjutnya yaitu mempresentasikan hasil mind mapping tersebut. Yang pertemuan kedua yaitu metode reflektif
cognitive thinking. Di sini siswa membuat pola telapak tangan kiri dan kanan. Di tangan kiri menuliskan 5 kesalahan atau muhasabah. Di tangan kanan menuliskan 5 amal baik sebagai perbaikan. Biasanya didukung dengan motivasi dan bimbingan untuk memperbaiki diri. Selanjutnya yaitu asesmen. Asesmen adalah proses penilaian hasil belajar peserta didik, baik dari segi sikap, pengetahuan maupun keterampilan. Di sini ada 3 teknik penilaian, yaitu penilaian sikap yang biasanya dinilai melalui jurnal. Yang kedua yaitu teknik pengetahuan. Teknik pengetahuan itu dinilai melalui tes tertulis. Yang ketiga teknik keterampilan dinilai melalui unjuk kerja, misalnya seperti presentasi, mind mapping, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu bentuk penilaian dan instrumen penilaian seperti observasi, itu lembar pengamatan sikap. Yang selanjutnya tes tertulis atau esai dalam bentuk esai. Yang ketiga penugasan. Penugasan itu dalam bentuk lembar tugas siswa. Selanjutnya non-kognitif. Non-kognitif itu penilaian pada aspek sikap, tanggung jawab, motivasi belajar, dan spiritualis siswa. Selanjutnya yaitu remedial dan pengayaan. Dalam remedial dan pengayaan itu dilakukan terhadap peserta didik yang belum memahami pelajaran dengan baik, serta kepada peserta didik yang belum mampu mencapai tujuan pembelajaran, pengayaan atau terlampir. Nah, cara menyusunnya yaitu yang pertama, gunakan hasil asesmen formatif atau tes harian untuk tugas, atau menentukan siapa yang butuh remedial dan siapa yang layak pengayaan. Yang kedua yaitu tentukan batas nilai ketuntasan, misalnya kurang dari 70 nilainya yaitu remedial, dan lebih dari 70 yaitu pengayaan. Terus setelah itu susun kegiatan remedial seperti materi penguatan ulang, soal latihan tambahan, atau pendampingan khusus. Setelahnya yaitu susun kegiatan pengayaan atau tugas proyek kelanjutan. Dalam modul ajar selanjutnya terdapat sebuah lampiran. Dalam lampiran yang pertama terdapat lembar kerja peserta didik atau LKPD. LKPD sendiri itu adalah semacam panduan atau tugas tertulis yang diberikan guru kepada siswa, supaya siswa itu bisa belajar dengan lebih aktif dan terarah lagi. Biasanya berisi tentang kegiatan, pertanyaan seperti yang di modul ajar saya ini, atau bisa jadi latihan yang harus dikerjakan oleh siswa saat pembelajaran berlangsung. Jadi bisa dibilang LKPD itu digunakan untuk membantu siswa memahami materi pelajaran secara mandiri. Tujuannya itu agar siswa nggak cuma mendengarkan penjelasan guru saja, tapi juga bisa ikut berpikir, mencari jawaban, dan menyimpulkan sendiri agar siswa tersebut juga mandiri. Selanjutnya ada bahan bacaan guru dan peserta didik. Bahan bacaan untuk guru dan peserta didik itu adalah materi tertulis yang disediakan sebagai referensi atau sumber belajar dalam kegiatan pembelajaran. Biasanya kalau untuk guru itu bahan bacaan berisi panduan mengajar, penjelasan konsep-konsep penting, dan informasi pendukung yang membantu guru menjelaskan materi seperti kayak jurnal atau artikel ilmiah. Selanjutnya kalau untuk peserta didik itu biasanya bahan bacaan berisi materi yang harus mereka pelajari seperti buku pelajaran, ringkasan materi, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu glosarium. Glosarium itu adalah semacam daftar kata-kata atau istilah yang mungkin sulit dipahami oleh pembaca atau siswa, lengkap dengan penjelasan atau artinya. Jadi dalam modul ajar, glosarium itu berfungsi untuk membantu siswa memahami istilah-istilah yang digunakan dalam materi pelajaran. Misalnya dalam modul ajar saya, di sini ada akidah, pengertian akidah itu apa. Selanjutnya ada daftar pustaka. Daftar pustaka itu adalah bagian yang mencantumkan sumber-sumber referensi yang digunakan dalam penyusunan modul ajar, baik berupa buku, artikel, jurnal, atau sumber-sumber lainnya. Selanjutnya ada lampiran asesmen diagnostik. Lampiran asesmen ini bertujuan untuk mengukur pemahaman awal peserta didik terkait materi ketauhidan melalui syu'abul iman atau cabang-cabang iman. Asesmen ini dilakukan sebelum pembelajaran dimulai atau diagnostik dulu untuk menentukan apakah siswa memerlukan remedial atau pengayaan. Nah, seperti dalam tabel, yang pertama ada waktu dan durasi asesmen. Nah, menunjukkan kapan asesmen dilakukan dan berapa lama waktu yang diberikan. Contoh di sini Maret 2024, 90 menit. Nah, jadi ada waktu dan durasinya. Selanjutnya yaitu identifikasi materi yang akan diuji. Jadi seperti kayak menjelaskan atau mengidentifikasi. Saya di sini menggunakan identifikasi memahami hakikat dan mewujudkan ketauhidan dengan syu'abul iman. Selanjutnya ada pertanyaan. Nah, dalam pertanyaan ini itu ada pertanyaan apa saja yang disajikan gitu. Selanjutnya ada kemungkinan jawaban diisi dengan terlampir karena jawabannya tertera atau dibahas dalam lampiran lain, bukan di sini seperti dalam ujian ulangan harian gitu. Selanjutnya ada skor atau kategori. Jadi harus tertera juga jawaban benar itu skornya berapa, jawaban salah itu skornya berapa, dan tidak menjawab itu skornya berapa gitu. Sekarang ada rencana tidak lanjut. Nah, jika semisal ada skor kurang dari 6, siswa mengikuti remedial, atau jika skor lebih dari 7, siswa mengikuti pengayaan, seperti itu. Jadi ada rencana tidak lanjutnya hasilnya. Jadi langkah-langkah tidak lanjut dan alat bantu guru itu membuat soal dan lembar tugas untuk remedial dan pengayaan.